Nah, cerita yang ketiga ini mungkin bisa terjadi kepada saya maupun kalian semua. Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Di videoku kali ini, aku bakalan nyeritain tentang pengalaman nyata yang dialami oleh orang Indonesia. Oke, langsung aja kita mulai. Cerita pertama ini terjadi pada tanggal 23 April 2020, jadi sekitar 3 minggu yang lalu. Cerita pertama ini dialami oleh seorang laki-laki bernama Irgi. Nama saya Irgi, dan saya ingin menceritakan pengalaman aneh saat berlibur ke rumah nenek bersama dengan teman saya, Rizky. Saat itu kami berlibur ke rumah nenek yang berlokasi di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Awalnya, kami menaiki kereta pada pukul 1 siang dari Pasar Senen hingga ke Surabaya pada pukul 2 pagi. Pada saat perjalanan, itu tidak terjadi apa-apa. Tetapi pada saat kami berganti kereta untuk pergi ke Kabupaten Jember, tibalah di perjalanan saya melihat banyak sekali pepohonan dan juga rumah-rumah warga. Dan pada saat itu jam menunjukkan pukul 5 subuh. Saat saya melihat ke arah pepohonan, terlihat jelas ada seseorang yang sedang berlari di kereta kami. Pada saat itu saya tidak berpikir aneh-aneh. Mungkin itu hanya orang iseng atau apa. Singkat cerita, akhirnya saya dan teman saya tibalah di rumah nenek. 4 hari berselang, kami memutuskan keesokan harinya kami akan pulang. Nah, pada saat saya dan teman saya sedang merapikan barang-barang pada malam hari, lalu kami ingin segera tidur karena besok akan melakukan perjalanan lagi untuk kembali ke rumah. Tiba-tiba saja, baling-baling kipas di kamar kami lepas. Saya tidak terlalu menghiraukan itu. Mungkin itu hanya kendor. Tetapi temanku ini mukanya shock, kayak melihat hantu. Dan saya langsung menegurnya. Rizky, itu kan cuma baling-baling kipas doang. Mungkin itu kendor. Kamu kayak lihat setan aja sih. Biasa aja kali. Gak usah baper. Si Irgi ini bertanya kepada Rizky seperti itu dengan bercanda. Tetapi si Rizky tidak menghiraukan perkataan dari si Irgi ini. Rizky langsung segera tidur. Saat ingin tidur, aku langsung mengunci pintu dan mematikan lampu kamar. Keesokan paginya, saya merasa aneh karena pintu kamar saya terbuka sendiri. Padahal, saya yakin banget semalam saya sudah mengunci pintu itu rapat-rapat. Tetapi saya juga mikirnya kalau si Rizky ini pergi ke WC pada saat malam dan gak ngunci pintunya lagi. Tetapi anehnya, pada saat saya menanya ke teman saya menjawab, Ah, gak mungkin banget aku ke WC. Mana berani aku sendirian keluar. Rizky bilang seperti itu. Irgi langsung terdiam, tapi di situ saya masih berpikir positif. Saya langsung menanyakan kepada nenek, paman, dan juga bibi saya. Tetapi mereka tidak tahu. Sampai sekarang, masih menjadi misteri siapa yang membuka pintu kamar itu. Cerita kedua. Cerita ini terjadi pada tanggal 9 April 2019. Jadi cerita ini terjadi sekitar 1 tahun yang lalu. Cerita ini dialami oleh seorang wanita bernama Sheila yang berusia 26 tahun. Hai, saya Sheila. Saya perempuan berusia 26 tahun yang penyuka horor. Dalam hidup saya sudah mengalami kejadian aneh dan mistis beberapa kali. Salah satunya kejadian mistis yang saya alami saat saya bermalam atau menginap di sebuah hotel di daerah Mayang, Kota Jambi. Saat itu, saya dan suami saya sedang menghadiri acara musik lokal. Tidak terasa, malam sudah begitu larut. Ditambah lagi, rumah saya itu sangat jauh dari acara musik lokal ini. Jadi, saya dan suami saya memutuskan untuk menginap di sebuah hotel yang dekat dengan acara musik lokal tersebut. Pukul 3 pagi, saya dan suami saya tiba di hotel. Pada saat sudah sampai di kamar, kami langsung bersiap-siap untuk tidur dan beristirahat. Kami menempati kamar di lantai 3 dan terletak di tengah-tengah, sehingga tidak ada jendelanya. Pada saat masuk ke kamar itu, auranya juga sudah aneh, tidak enak. Tetapi, apa boleh buat?
dan keadaan kamar tersebut gelap, padahal seluruh lampu sudah dihidupkan semua. Malam itu, saya dan suami saya tertidur lelap hingga pagi. Mengingat check out-nya itu pukul 12.30, saya dan suami saya memutuskan untuk bersantai-santai sejenak dan sarapan sebelum pulang ke rumah. Pukul 10 pagi, saya terbangun. Saya merasa panas dan ternyata listrik di kamar tersebut padam. Pada saat itu saya berpikir, kok hotel di tengah kota kayak gini, listriknya bisa padam sih? Emangnya kemana gensetnya? Pada saat itu saya melihat sekeliling sejenak, sambil melihat cahaya luar yang masuk ke dalam kamar melalui sela-sela pintu, membuat saya beradaptasi di ruangan yang gelap. Namun, betapa kagetnya saat saya melihat seorang nenek yang menggunakan daster bermotif coklat, lalu berkerudung putih lusuh, berdiri tepat di samping kasur, melihat ke arah suami saya. Seorang nenek yang bertubuh kecil, kurus, mengingatkan saya dengan mbah saya yang ada di kampung. Wajahnya gelap. Entah itu karena warna kulitnya atau memang wajahnya buram gelap. Yang jelas, saya tidak bisa melihat raut wajah nenek tersebut. Entah kenapa, saya refleks dan langsung menutup mata saya dan memeluk bahu suami saya. Saya langsung berkata kepada suami saya, Yuk pulang aja yuk, mati lampu. suami saya pun bingung dan bertanya. Emangnya kenapa? Check out-nya kan masih lama. Saya bilang, Ayolah kita siap-siap langsung pulang, nanti aku ceritakan. suami saya tahu pasti ada sesuatu. Dia pun langsung mengiyakan ajakan saya untuk pulang ke rumah. Saya langsung membuka mata saya dan melihat ke arah nenek itu, tetapi ia tidak ada lagi. Tanpa basa-basi, kami langsung berbenah dan meninggalkan tempat tersebut. Benar saja, lampu di lorong hotel nyala semua. Begitu pula juga dengan kamar-kamar yang lain. Hanya kamar kamilah yang listriknya padam. Cerita yang ketiga. Nah, cerita yang ketiga ini mungkin bisa terjadi kepada saya maupun kalian semua. Jadi berhati-hati ya. Cerita yang ketiga ini terjadi pada tanggal 22 Juni 2018. Hai guys, namaku If. Aku mau berbagi cerita tentang diriku yang lain. Jadi gini, sekitar tahun 2017 yang lalu, waktu itu aku lupa malam apa. Tapi itu adalah malam pertama aku bisa full begadang sampai pagi. Nah, pas malamnya tidak terjadi apa-apa. Aku sibuk nonton film dan juga bermain game. Sibuk dengan aktivitasku hingga aku lupa waktu. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 5 subuh. Di masjid sudah terdengar azan. Otomatis aku langsung ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Nah, pas aku balik ke kamar, di kamarku itu ada meja belajar. Nah, di mejaku itu, aku letakin cermin kecil yang berukuran sekitar 60 kali 20 cm. Nah, kalau kalian lihat ke cermin, itu pasti langsung otomatis kita saling lihat-lihatan kan dengan bayangan kita yang ada di cermin. Nah, tetapi kali ini ada yang berbeda. Pas aku menoleh ke cermin, aku memang melihat pantulan diriku di cermin tersebut. Tapi pantulan diriku menoleh ke arah yang lain, alias tidak tatap ke mataku. Pandangannya lurus ke depan. Aku yang merasa heran, tetap memperhatikan bayanganku di cermin tersebut. Entah mengapa, bayanganku di situ pucat dan tatapannya kosong. Aku mencoba menggerak-gerakan bola mataku, tetapi diriku yang ada di cermin tersebut tetap memandang ke arah yang sama. Menyadari ada yang aneh, aku langsung keluar ketakutan. Setelah kejadian itu, aku nggak pernah mau begadang lagi dan tidak pernah memakai cermin itu lagi. Guys, aku merinding guys. Padahal ya guys, ini tuh cerita aku pernah ceritain 2 kali. Jadi pas itu kan aku pernah record nih video tentang If ini, cerita If ini yang begadang ini loh. Nah, tapi rekordannya tuh nggak ada suaranya. Jadi aku ya ngulang lagi sih recordnya dan ini videonya.
Nah, pada saat aku record yang pertama itu, pada saat aku membacakan cerita yang If ini, aku merinding loh guys. Padahal cerita yang pertama dan kedua itu juga serem kan? Tetapi aku nggak merinding sama sekali. Tapi kenapa pas merindingnya itu di cerita yang ketiga ini, alias yang cerita If ini? Sama dengan sekarang nih guys, aku nih juga record yang kedua kalinya. Dan pada saat cerita yang pertama dan kedua, itu aku tidak merinding sama sekali. Tetapi pada saat cerita yang terakhir ini, cerita yang ketiga, aku merinding. Gak tau kenapa. Bagaimana dengan kalian guys? Oke guys, sekian dulu untuk cerita hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk kasih like-nya, komen, dan juga subscribe.